Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Nisrina, guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Sultan Agung Kaunganten, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Sultan Agung Kaunganten. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 8A dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencang depan, gerak. Gerak. Hadap kiri, gerak. Bentung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadap kanan, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kullu mayyatika yawma qawmi hayya qaimaman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Gugur watan minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Gugur watan minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal watan. Indonesia biladi anta wadu faqama. Kullu mayyatika yawma qawmi hayya qaimaman. Kullu mayyatika yawma qawmi hayya qaimaman. Usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau kan jimat martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa kita? Sultan Agung, Siapa kita? Sultan Agung, Siapa kita? Sultan Agung. Sultan Agung. Nasionalis, agamis,
Urusan. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi ya di pertemuan yang ketiga di hari Jumat tanggalnya 25 Agustus tahun 2023. Sebelum dimulai, Bu Guru mau coba absen dulu ya. Abdul Faiz, Agus, Alia, Hadiro. Alifa, Hadiro. Ahsan, Anggi Lestari, Ataya Ziva, Dava, Dewan, Farha, Fahri, Hani, Husnul, Hadiro. Iman, Isti, Jawara, Izin Bu. Ijir, Lulu, Lutfia, Fajrul Falak, Muhammad Rizky, Novi, Siti, Siha. Ya, yang tidak masuk hari ini satu ya. Jawara 8, maaf buku paketnya memang belum ada. Bu Guru coba kopikan untuk materi kita hari ini. Nanti tapi tetap Bu Guru tayangkan di slide ya. Nanti di papan ini tentang meyakini kitab Allah. Bu Guru bagikan sebagai pengganti buku paket. Untuk meja 1 ke belakang kedua mungkin sendirian. Karena belum datang pesanan buku kita untuk bukan belum datang untuk kelas 8 yang sudah hanya kelas 7. Ke belakang siap. Oke, pas. Ya, silakan kalian perhatikan, itu ada di apa yang Bu Guru bagi. Pertama kita akan melalui pantun dulu. Karena ya, ini penggelaran pantun ya, Nur. Ini gambarnya hilang. Kita akan mulai dengan ini pantun tematik di buku kalian kayaknya ada di halaman belakang buku taruhnya. Silakan yang mau ikut coba membantu membaca pantun. Kedua saya, ketiga Iman sing merem-merem, keempat Fahri ini ceritanya. Para yang ada sendiri untuk menghilangkan virus dan kuman, membantu tangan dan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu berdagang, pedoman dari Allah kitab suci. Oke, Indonesia seperti itu ya, pantun itu belajarnya harus sama. Yang kedua tadi siapa? Guru minta Ataya. Silakan. Bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan. Belajar dengan membaca Al-Quran. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Ya, bagus. Iman. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan menjaga kesehatan. 4 kitab suci Allah turunkan pada Nabi dan zaman yang berlainan. Ya, terakhir Fahri. Buka pintu gunakan kunci disimpan di bawah koran. Ya, yakini semua tidak suci. Pahami dan amalkan Al-Quran. Ya, dari pantun yang ada di atas ya, intinya semuanya menganjurkan kita bagaimana sih cara kita lebih mencintai Al-Quran. Nanti guru yang akan guru angkat 2 tema ya. Yang kedua nanti kisah tentang preman yang terjadi di ibu kota. Sekarang untuk tugas yang pertama masing-masing nanti guru individu penilaiannya. Silakan kalian membuat pantun tentang cinta Al-Quran. Guru kasih waktu 10 menit.
Jadi yang sudah dokumennya berarti kalian namanya harus perhatikan. Ya, satu aja. Emang mau berapa? Selesai ya? Ada lagi-lagi yang belum selesai. Sekarang kasih contoh nanti lembar yang kalian itu dikumpulkan. Jadi Bu Guru tahu sudah membuat semua. Pinter jihad. Pakai lembaran kertas dikumpulkan, dikasih nama. Sekarang yang disuruh membaca peraturan mana? Nanti tugasnya dua ya. Nanti yang dikumpulkan dulu, yang satu setelah itu. Baru tayangkan di depan. Yang akan mewakili pun pojok baca pantun yang kamu buat. Silakan. Hari ini ada bencana yang tidak sederhana dan jangan lupa membaca dan berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Iya, kasih tepuk tangan. Ya, berdoa hanya kepada Allah untuk teman. Yang kedua, yang lipat. Halnya ada dua ya, ya. Alifah. Bertemu presiden di istana. Sampai istana diberi makan. Al-Quran kita paling sempurna. Ayo kita cita diamalkan. Keren, bagus. Kasih tepuk tangan. Kemudian yang belum anak laki-laki jihad. Menuju laut menjala ikan. Karena merdeka sangat berguna. Al-Quran suci telah diajarkan. Rendah hati darat sederhana. Ya, terakhirnya nggak nyambung. Ya, nggak apa-apa, kasih tepuk tangan. Udah berusaha. Nggak apa-apa. Dewan, udah belum hari ini? Belum ditunjuk ya? Antengnya. Yang di belakang sendiri, silakan. Dewan. Para nelayan mengambil sampah, bukan jalan di lautan. Kalau engkau tidak Al-Quran, baca babi dan utamakan. Bagus, keren ya. Ini tugas yang pertama untuk hari ini. Yang kedua silakan kalian lihat nanti di atas. Guru akan menampilkan kisah inspiratif. Kisah inspiratif dari nih, ya. Siswa yang budiman. Bu, nama saya bukan budiman. Ini kisah inspiratif nyata yang terjadi di negara kita. Kalian bisa baca di depan. Ke Depok Barat, terjadi di Depok Barat ini. Di perempatan lampu merah menemukan banyak anak pang. Dari kisah inspiratif ini ya, banyak anak pang dengan wajah yang penuh tato. Di sekolah kita nggak bakal, mungkin di lingkungan kita ada tapi hanya sedikit ya. Bahkan mereka minum-minuman di jalanan, berkeliaran dengan membawa minuman keras. Boro-boro menghafal Al-Quran tentang Tuhan pun mereka tidak peduli, bahkan tidak tahu. Dari kisah ini ada yang bernama Laskar Berani Hijrah dari LBH. Pada awalnya mereka ngamen di perempatan jalanan. Kemudian komunitas LBH ini memberikan mereka modal
Boten klotekan kebiasaan main hardrock. Tamane gatel kok. Jadi LBH ini sengaja datang ke komunitas para pang yang bertato tadi, yang minum-minuman di jalan, yang rambutnya mupang. Mereka sengaja datang LBH ini memberikan modal usaha kepada mereka, kepada para anak jalanan ini. Oke. Selain itu karena mereka punya visi ya, visinya untuk mengajak ke agama kita untuk bertobat ya. Jadi mereka mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang ngaji dan tentang menghafal Al-Quran. Ya, pasti dengan terjemahannya, dengan tafsirannya. Untuk apa? Kalau hanya membaca Al-Quran saja mereka mungkin tidak tertarik. Ya. Tapi isi kandungannya yang mereka tanamkan adalah isi kandungan dari Al-Quran. LBH kemudian mengajak anak-anak jalanan untuk kembali ke jalan yang benar agar mereka nantinya bisa diterima hidup di masyarakat. Setelah dibina beberapa lama, kemudian mereka tidak lagi mengamen di perempatan jalan dan mereka tidak minum minuman keras lagi. Kemudian lambat laun penampilan mereka juga berubah. Masa wis mulai sholat, wis mulai ngaji, rambutnya masih pang, masih tatan, kan tidak. Pasti sedikit demi sedikit pasti ada perubahan dan mereka kemudian yang tadinya dipenuhi dengan tato, mereka menghapus tato mereka. Ya, kisah itu nyata dilakukan oleh Laskar Berani Hijrah, ya, yang ada di Depok. Guru sekarang mau minta tolong coba dari kisah inspiratif ini ya, kalian coba cari mungkin yang terjadi di lingkungan sekitar kalian atau bahkan mungkin saudara kalian ada yang biasanya broken home, bahasanya orang tuanya bisa atau cheating atau yatim piatu ya. Biasanya kan melatih urut. Nah, biasanya larinya bersama teman-teman yang tidak baik. Sekarang coba ditulis di yang tadi ya, belakangnya kisah inspiratif yang terjadi di lingkungan kalian. Mabok. Nah, iya, yang senang mabok. Ada di tempat kamu ada? Oh, banyak. Banyak. Ya, coba yang seperti itu tapi dicari yang kemudian mau belajar Al-Quran, mau belajar agama. Saya tobat tadi. Jadi bukan orang-orang seperti yang belum tobat ya, yang sudah tobat ya, yang kalian tobat. Ayo, semuanya Anissa, Sing Cantik, Fahri, Sing. Silakan dikerjakan. Ya, berkasih waktu 10 menit. Nanti kita salah satu membacakan. Kalau untuk macam-macam kitabnya, kalian sudah tahu kan? Sudah pintar. Ini yang penting sekarang bagaimana penerapannya di kehidupan kita. Kalau sekarang sudah ada perbedaan sikap yang sudah membeda dulu. Nanti setelah dibaca Fahri nanti yang pertama katanya tetangga aku banyak. Satu cowok, satu cewek. Yang kedua Aka ya. Saya kan pinter menulis. Tapi sekarang dibacakan seperti tadi yang guru sudah bilang. Fahri buat penulis. Fahri silakan. Apa usul dulu yang sudah selesai? Ya silakan. Kisah inspiratif. Teman saya bernama Ari. Ia seorang anak broken home yang selalu merasa kesepian dan kurang kasih sayang dari orang tua. Lalu ia depresi dan bergabung dengan teman-teman jalanan yang suka minum minuman keras. Setelah sekian lama Arif selalu seperti itu dan keluarganya menjadi merasa malu. Akhirnya Arif kan pesantren dan Arif sekarang sudah berubah total menjadi anak yang baik dan soleh.
Jika waktu sekarang Ari pulang ke rumah atau lingkungan, dia masih ngaji atau terjadi. Keren gak sih tepuk tangan teman-teman? Ya, bagus itu. Dia punya teman, tapi akhirnya mungkin keluarga besar anak-anak broken home ya. Jadi bergabung dengan kelompok seperti tadi, kelompok PAN, suka minum-minuman, keluarganya sesuai dengan pola PKR itu tidak memalukan keluarga lah, ya akhirnya dimasukkan ke pesantren. Sekarang sudah baik ya Nur? Enggak, sekarang sudah tobat. Bahkan pulang ke rumah ngajar ngaji, Ri. Terima kasih Nur. Ri, silakan dibaca. Apa yang kamu tulis? Lihat kakak saya yang orangnya sangat nakal. Dia setiap harinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan dia orangnya penuh dengan tato. Tapi karena bergantinya waktu, lama-lama dia mulai sadar. Dia mulai sedikit-sedikit mengenal agama, mulai mau beribadah pada Allah, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang baik dan soleh. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi kisahnya Husnul sama Fahri ya, gue lebih tertarik punyanya Fahri. Lebih keren lagi punya Fahri. Ada gitu, orang sadar sendiri. Ibarat orang pingsan itu sadar sendiri nggak Fahri? Jadi dia mungkin, semakin tua, semakin banyak ada apa ternyata hidup harus butuh makan, kayak butuh biaya, dia sampai sadar sendiri. Ternyata apa yang dilakukan dengan minuman keras, badannya bertato, kemudian tidak bekerja dan lain sebagainya, ternyata itu tidak baik. Dia sampai sadar sendiri. Terima kasih Fahri. Untuk selanjutnya kita lihat di buku kalian juga ada. Kita lihat di ini tentang materi talabul ilmi ya. Pengertian tentang iman itu sendiri. Apa itu iman? Sudah disampaikan ya. Bahwa iman percaya, meyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Tetapi ini adalah imannya kepada kitab Allah, yaitu berarti tentang pengakuan. Seperti ada yang ada di layar, ya. Pengertian iman itu sendiri, iman kepada kitab Allah. Nama-nama kitab Allah, materi kita sudah tahu kitab Allah ada berapa? Ada berapa? Dari atas, dari yang pertama. Taurat diturunkan kepada Musa untuk kaum atau disebut dengan bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud, kelingan Daud langsung. Kemudian kitab Zabur terdiri dari 150 berisi tentang kemudian ujian dan sanjungan kepada Allah. Nanti kita bedakan dengan Al-Quran. Yang ketiga, jadi buku kalian ada ya yang tadi guru bagi. Ya, kita ingin diturunkan kepada Nabi Isa. Tercantum di dalam Quran surat Al-Maidah ayatnya 46. Selain kita sebelum nanti ke yang terakhir ya, ada suhuf. Nama nih suhuf. Ya, betul. Ya, lembaran-lembaran. Jadi suhuf berbeda dengan kitab, guys. Suhuf bentuknya hanya lembaran-lembaran yang diturunkan atau yang diberi hanya dua nabi. Sinten kali teh? Nabi Musa dan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim termaktub dalam Quran surat An-Najm ayat 30 ya, 36 sampai 41 isinya bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang kita masuk ke kitabnya orang Islam ya itu. Bedanya Al-Quran merupakan penyempurnaan dari kitab terdahulu. Ya, kitab terdahulu isinya hanya tadi berupa nasihat apa yang terjadi di waktu ibadah sama ibu. Kemudian yang kedua jelas tentang ujian kepada Allah. Tapi sebagai penyempurna Al-Quran adalah ada semua di dalam Al-Quran. Kalau kalian punya pertanyaan mulai cerita sendiri, istri sama Alifah. Bisa lompat ya, sudah capek. Ya, di sini kitab Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu.
semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir di pertemuan hari ini, nah, bagaimana sih kaitannya dengan materi kita tadi? Kita dengan mencintai Al-Quran, kita menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Caranya itu seperti apa? Ya. Kita itu harus tahu maknanya apapun, selagi kalau apapun, apalagi besok ya, kalian sudah berumah tangga misalnya, atau sudah hidup di lingkungan masyarakat, terjun di lingkungan masyarakat, kalau ada apa-apa tanya soal Al-Quran itu semuanya ada. Oke, seperti yang dilakukan oleh generasi sahabat, yakni pada masa tabi'in, mereka bersemangat mencintai Al-Quran tanpa mengenal waktu. Disebutkan di situ ya, di sana itu ada. Sekarang kita coba lihat ini. Ya, coba kita lihat tayangan di depan. menjadi generasi pencinta Al-Quran yang benar. Nah, ini tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nama-nama kitab juga sudah tadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, juga ada Al-Quran. Ya. Ini tadi sejarahnya juga sudah disampaikan. Yang terakhir yang saya mau tekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir, Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan wahyu yang terakhir. Nah, ini syariatnya yang terdapat dalam Al-Quran menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun sama isinya syariat, tapi tentang mengetahuikan dan mengesahkan Allah. Ya, karena kita beriman disampaikan di sini adalah yakin bahwa kitab Allah dibawa oleh Rasul, benar-benar datang dari Allah. Membenarkan terhadap adanya kitab, yaitu membenarkan adanya kitab Allah berarti tidak ada keraguan apapun. Oke. Yang ketiga, memahami kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita memahami kandungan kitab Allah itu sebagai pedoman hidup. Ini yang terakhir yang mau diperkenalkan. Mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dan sepenuh hati berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selesai pembahasan kita untuk kali ini menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan kalau generasi muslim untuk tidak cinta Al-Quran, karena di dalamnya penuh dengan inspirasi yang menuntut kita ke arah kebaikan. Cara menantikan sifat Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran dengan rutin, kemudian memahami maknanya, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Selesai kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita masih dengan bab yang sama, yaitu iman kepada Allah. Kita akan membahas sejarahnya, makanya turun di pertemuan ini tidak membahas bagaimana Injil itu turun, bagaimana Taurat itu tidak. Karena minggu depan kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Untuk tugas di rumah, nanti yang sudah turunnya di rumah. Untuk tugas di rumah nanti yang belum, bagaimana sih cara kita membuat pantun yang pertama tadi, yang kedua kisah inspiratifnya. Kemudian kita akan untuk tugas di rumah bagaimana sih cara kita agar kita itu lebih mencintai lagi terhadap Al-Quran. Ya, yang tugas di rumah juga kalian. Aku malas banget tuh
cinta. Gimana sih cara kita mencintai orang? Ya, itu tugas yang pertama. Kalian tolong tugas yang tadi dikumpulkan dulu sebelum kita akhiri. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih, semoga bermanfaat sebelum kita akhiri. Silakan diambil ada tugas-tugasnya. Anak laki-laki tolong guys. Kumpulkan dulu. Mana itu? Ya, terima kasih ya pelajaran hari ini itu semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, silakan, belum waktunya istirahat ya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya silakan kalian tunggu di rumah sampai masuk kelas. Terima kasih Bu Guru Andri. Wallahu taufiq ila walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.